Miris, beda dengan Gerindra, kader Demokrat ternyata tidak menginginkan AHY jadi capres. Yang namanya kader partai pasti menginginkan ketua umum partainya menjadi capres. Seperti kader Partai Gerindra, 34 DPD serta ormas sayap partai itu secara terang-terangan meminta Prabowo maju lagi sebagai capres 2024 dalam Rapimnas Partai Gerindra pada 12 Agustus 2022 lalu. Padahal jelas, Prabowo sudah kalah di Pilpres 3 kali berturut-turut. Artinya apa? Kalau dia ikut Pilpres lagi bisa saja kalah lagi, karena kalah sudah menjadi habit atau kebiasaannya yang sulit diubah. Lantas apa tujuan sebenarnya kader Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon RI 1 tersebut? Pertama tentu ingin mendapatkan kotel efek atau pengaruh ekor jas. Bisa saja Prabowo kalah lagi di Pilpres 2024 mendatang. Tapi kalau Abang Anda Hasim Jojo Hadikusumo itu tidak nyapres, resikonya lebih besar. Sudah bisa dipastikan perolehan suara Partai Gerindra akan berkurang, alias tidak sebanyak pada pemilu 2019 silam. Atau dengan kata lain, mereka mendesak Prabowo nyapres lagi itu tujuan utamanya bukan lagi karena ingin berkuasa, tapi lebih kepada menyelamatkan suara partai. Kedua, siapa tahu Prabowo menang sehingga bisa turut merangkuk manisnya kekuasaan. Selagi mau berusaha, peluang itu selalu ada. Demikian yang ada di benak kader Partai Gerindra. Termasuk peluang Prabowo terpilih jadi presiden juga masih ada walaupun itu sedikit. Nah, kalau seandainya nanti Prabowo menang dan banyak peluang atau jabatan yang bisa didapatkan oleh para kader Gerindra ini, mulai dari menteri, wakil menteri, staf sus presiden, komisaris perusahaan BUMN, kepala badan, dan lain-lain. Artinya apa? Kalah menang Prabowo, mereka tetap untung. Dan ketiga, takut dikucilkan seperti M. Taufik. Sudah menjadi rahasia umum kalau mantan ketua DPD Gerindra DKI itu berkhianat. Di saat kader Gerindra mendukung Prabowo sebagai capres, dia malah sibuk mendukung Anies. Tidak pelak, Taufik pun mendapat perlakuan tidak manusiawi dari petinggi Partai Gerindra, mulai dari pecat dari ketua DPD Gerindra DKI yang jabatan itu sudah dipegang sejak 2008 silam, dipecat dari wakil ketua DPRD DKI dan diusir dari Partai Gerindra. Hingga puncaknya, ia direkomendasikan untuk dipecat dari partai oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Pertanyaan, siapa sih yang mau diperlakukan tidak senonoh seperti yang dialami oleh Taufik tersebut? Tidak ada Ferguson. Jangankan kader Gerindra, kader Partai Umat saja tidak mau diperlakukan seperti itu. Lucunya sampai sekarang Taufik belum juga mengajukan surat pengunduran diri dari Partai Gerindra. Kayaknya dia menikmati betul diperlakukan agak nggak ada akhlak oleh pengurus DPP Partai Berlambung Bareng Garuda tersebut. What's wrong with you, bro? Nah, seperti kata pepatah lain, tumbuk lain ikan, lain ladang, lain belalangnya. Artinya, setiap partai memiliki karakter masing-masing. Beda dengan kader Gerindra yang menginginkan ketua umum partainya menjadi capres 2024, kader Demokrat justru sebaliknya, tidak menginginkan AHY jadi capres. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan mereka di medsos maupun di media mainstream. Kami juga mendapat banyak informasi dari lembaga-lembaga survei kalau bicara pasangan Anies AHY hampir tanpa tanding, ujar Kepala Bakomstar Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Dari pernyataan Herzaki itu saja, sudah ketahuan kalau dia sebenarnya hanya ingin AHY jadi cawapres, sedangkan capresnya biarlah Anies. Yang pertanyaannya itu dia perkuat dengan data hasil survei. Karena kalau seandainya mantan Bupati Kobusman tersebut menginginkan AHY jadi capres, tentu yang dia bahas adalah AHY Anies, bukan malah sebaliknya Anies AHY. Yang pernyataan Herzaki itu dipengaruhi oleh pernyataan kader Partai Demokrat yang lain, Cipta Panca Laksana. Sebelumnya juga muncul berita adanya opsi duet lain yakni Anies Khofifah. Salah satu pasangan ini adalah M. Taufik. Tidak pelak, Panca pun auto merintih mendengar informasi itu. Hingga tanpa tedeng aling-aling ia mengatakan, Anies Khofifah, alasan aja itu nyari suara NU di Jatim. Setelah surveinya, Khofifah nggak muncul kok. Masa nggak percaya survei sih? Hanya saja sangat disayangkan, kita tidak bisa melihat aksi gegap Panca saat menyampaikan pernyataan tersebut karena ia menyampaikan melalui akun Twitter miliknya, @panca66, bukan secara langsung di televisi. Tidak berhenti sampai di situ, ia juga mengancam kalau mau kalah ya silakan saja dukung Anies Khofifah. Udah jelas Anies AHY itu pasangan berdasarkan survei. Kok mau coba-coba sih dengan memunculkan nama Khofifah? Mau kalah ya? Silakan, lanjut Panca lagi. Terakhir, kader Demokrat yang tidak menginginkan AHY maju sebagai capres adalah Partai Demokrat Lamongan. Melalui akun Twitter @demokratlmg, DPC Partai Demokrat Lamongan mengatakan, ya setuju Anies dan AHY menuju ke Istana 2024 di retweet ya. Insya Allah dua pemimpin ini amanah untuk bangsa Indonesia. #Demokrat peduli rakyat, AHY harapan perubahan. Pada intinya banyak kader Demokrat yang justru mendukung Anies sebagai capres dibanding ketua umum mereka sendiri AHY. Lantas apa yang menjadi penyebabnya?
Dengan kondisi Partai Demokrat saat ini yang sudah di ujung tanduk, yang perolehan suaranya terus turun secara drastis dari pemilu ke pemilu, dan mendekati pemilu 2024 semakin banyak kadernya yang korupsi, hal ini yang kemudian membuat Partai Demokrat nggak yakin dan partai lain mau mengusung AHY sebagai capres. Jadi daripada tidak sama sekali dapat tiket cawapres saja sudah bersyukur banget. Dan inilah letak lucunya Partai Demokrat, selain dari katakan tidak ada hal korupsi. Yang mereka puji adalah prestasi SBY, yang digembar-gemborkan AHY pemimpin berprestasi, tapi yang didorong untuk maju sebagai cawapres adalah Anies Baswedan.